Nah, kita masuk ke inverse matrix. Jadi, untuk suatu matriks A, dia akan memiliki matriks inverse B jika dan hanya jika keduanya memiliki hubungan di mana A dikali B sama dengan B dikalikan A atau sama dengan I. I ini adalah matriks identitas di mana dia nilainya kalau 2 kali 2 misalkan 1 0 0 1. Jadi diagonal utamanya nilainya 1, sisanya 0. Kalau 3 kali 3 maka ini akan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Syarat dia memiliki inverse juga adalah kalau nilai determinannya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau determinan A sama dengan 0, maka A kita katakan sebagai matriks singular. Atau ini tidak memiliki inverse. Kita lihat untuk matriks yang 2 kali 2 dulu. Jadi kalau misalkan kita pakai matriks A ini A, B, C, D, maka rumus untuk A minus 1 adalah 1 per determinan A dikalikan dengan matriks A, hanya diagonal utamanya kita tukar tempat, sedangkan diagonal yang sampingnya kita berikan minus. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menghitungnya, tapi karena untuk matriks 2 kali 2 ini hanya tinggal memasukkan rumus, kita lihat perhitungannya di matriks 3 kali 3 saja langsung. Jadi kita lihat dulu yang kita akan bahas matriks yang 3 kali 3 di pembahasan yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke inverse 3 kali 3. Ada dua cara menentukan inverse dari matriks yang ukurannya 3 kali 3. Ini cara pertama, yaitu metode minor kofaktor. Kita diminta menentukan inverse dari matriks B yang di depan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan determinannya. Kalian bisa menghitungnya sendiri, silahkan dibuktikan. Ini hasilnya nanti determinannya adalah 1. Karena tidak 0 berarti B milik inverse. Lalu yang kedua, tentukan minor dan kofaktor. Dari matriks tersebut. Jadi kita menentukan minor dan kofaktornya. Minor itu adalah kalau misalkan minor B11, itu kalian menghitung baris 1 dan kolom 1 kalian hilangkan. Lalu sisanya kalian hitung determinannya. 4, 3, 3, 4. Ini hasilnya 7. Lalu kalau misalkan dikalikan dengan min 1, karena ini posisinya 1 dan 1 berarti 1 plus 1 di sini. Ini berarti min 1 kuadrat 1, 7. Berarti ini adalah kofaktornya. Untuk baris 1 kolom 1.
Kita lanjutkan dengan B12. Jadi sekarang untuk yang selanjutnya kita langsung hitung kofaktornya saja, yaitu itu min 1 dikali determinannya dari 1, 2. Dari 1 kolom 2, berarti yang sisa adalah 1, 3, 1, 4. Ini hasilnya minus 1. Karena ini tadi 1 tambah 2, berarti sini 3. Kita lanjutkan B13. Berarti ini min 1. 1 tambah 3, 4. 1, 4, 1, 3. Oke, ini hasilnya adalah min 1. Lalu B21 itu min 1 pangkat 2 tambah 1, 3 dikali determinan dari 3, 3 karena baris 2 kolom 1, 3, 3, 3, 4. Jadi ini hasilnya adalah minus 3. Kita teruskan lagi ke B22. Min 1 dikali 2 tambah 2, 4. Determinannya dari 2, 2, 1, 3, 1, 4. Hasilnya 1. Lalu B23. Min 1 pangkat 5. Dari 2 tambah 3, jangan lupa. 1, 3, 1, 3. Hasilnya 0. Lalu kita mulai dengan B31. Min 1, 3 tambah 1, 4. Lalu dikalikan dengan 3, 3, 4, 3. Lalu ini hasilnya adalah minus 3. Lalu B32. Min 1 di pangkat 5. Yang B32 berarti sisanya adalah 1, 1, 3, 3. Hasilnya 0. Dan terakhir B33. Min 1 pangkat 6. Dari 3 kolom 3 di 1, 3, 1, 4. Ini hasilnya 1. Jadi sekarang dengan menggunakan yang di sini kita dapat menuliskan matriks kofaktor. Tuliskan sesuai posisinya. Berarti ini menjadi 7 min 1 min 1 min 3 1 0 lalu min 3 0 1. Kalau sudah punya matriks kofaktor, kita hapus dulu supaya ada ruang. Ups. Maka sekarang langkah ketiga adalah kita menentukan adjoint, matriks adjoint B, di mana dia adalah transpose dari matriks kofaktor. Jadi yang kita sudah punya ini kita transpose sehingga hasilnya adalah 7 min 3 min 3 min 1 1 0 min 1 0 1. Lalu akhirnya di langkah keempat kita menentukan matriks inverse. Bentuknya mirip dengan matriks yang 2 kali 2, di mana rumusnya adalah seperdeterminan B kali adjointnya.
Tadi kita sudah hitung di sini bahwa determinannya 1, berarti 1 per 1 kalau join B sama saja join B. Maka B min 1-nya adalah 7 min 3 min 3 min 1 1 0 min 1 0 1. Nah, ini untuk yang inverse matrix dengan menggunakan metode minor kofaktor. Berikutnya kita akan bahas mengenai inverse 3 kali 3 juga, tapi dengan metode yang lain yang khusus. Jadi mungkin ada guru yang mengajarkan, ada yang tidak. Tapi sebelumnya, kalau kalian bingung dengan yang metode minor kofaktor ini dari yang cara yang ada minus satunya, kalian bisa menghitung minornya satu-satu. Jadi kalau yang tadi, kita kembali dulu, kalau B11 itu tadi 7. Jadi kalau kalian hanya hitung minornya saja, itu berarti yang 4, 3, 3, 4, 7. Lalu B12 itu 1, 3, 1, 4. B13 1, 4, 1, 3, 3 kurang 4 minus 1. B21 berarti itu hanya yang 3, 3, 3, 4. 12 kurang 3, 12 kurang 3 kali 3 jadi 3. Lalu B22 1, 3, 1, 4, ini 1. B23 1, 3, 1, 3, 0. B31 3, 3, 4, 3. 3 kali 3, 9 dikurang 4 kali 3, 12 minus 3. B32 ini 1, 1, 3, 3 hasilnya 0. Dan B33 1, 3, 1, 4. 4 kurang 3, 1. Lalu kalian memasukkan sesuai dengan tanda di matriks yang ini. Jadi selang-seling dimulai dari plus di sini, min plus, min plus min, lalu plus min plus lagi. Jadi kita masukkan sesuai di situ. Kita cek apakah sama dengan matriks kofaktor yang kita dapatkan. B11 plus 7, B12 min 1, lalu B13 plus, berarti ini tetap min 1. B21 ada minus di depan, berarti minus 3. B22 plus, berarti tetap plus 1. B23 0, tidak efek. B31 minus 3, tapi plus, berarti ini tetap minus 3. 0 disitu tidak efek. Dan 1. Kalau kalian lihat ini dengan yang tadi kita dapatkan itu sama. Jadi terserah kalian mau memakai minor kofaktornya dengan cara min 1 pangkat posisinya berapa, atau kalian hitung satu-satu minornya saja lalu digunakan matriks ini untuk mendapatkan matriks kofaktornya. Oke, kita lanjut ke metode yang tadi sudah saya janjikan. Oke, ini cara kedua yang sudah saya katakan tadi. Namanya adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi soal yang kita gunakan di sini adalah soal yang sama seperti yang tadi, supaya kita bisa cek kebenarannya. Jadi dalam metode Gauss-Jordan kita akan menuliskan matriksnya
yang dipersoalkan berdampingan dengan matriks identitas. Jadi kalau di sini ada matriks B itu kita berdampingkan dengan matriks identitas 3 kali 3 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sekarang tujuan dari metode Gauss-Jordan ini adalah kalian membuat soalnya menjadi matriks identitas. Dan ketika kalian mendapatkan yang sebelah kiri menjadi matriks identitas, maka yang sebelah kanan identitas ini akan langsung menjadi matriks inverse-nya. Jadi kalian bisa menukar barisnya atau menjumlah kurangkan. Jadi contohnya di langkah pertama kita kurangkan baris 2 dikurang baris 1, lalu baris 3 juga dikurang baris 1. Tujuannya apa? Supaya yang di sini ini jadi 0. Akan disingkat jadi bentuk gini saja untuk memudahkan. Jadi kalian kurangkan yang sebelah kiri dan sebelah kanan dengan cara demikian. Kita langsung ke hasilnya. Ini 1 kurang 1, 0. 4 kurang 3, 1. Lalu 3 kurang 3, 0. 1 kurang 1, 0. 3 kurang 3, 0. 4 kurang 3, 1. Sedangkan yang sebelah kanan dengan cara yang sama, baris satunya tetap. Ini akan jadi min 1, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Kita lanjutkan. Kalau kalian lihat, ini 1, 1, 1 sudah terpenuhi. Sekarang kita tinggal bagaimana caranya angka 3 dan 3 di baris pertama itu hilang. Kita bisa mengurangkan baris 1 dengan 3 kali baris ketiga. Berarti yang ini 1 kali 3 kurang 3, 0. Karena baris keduanya sudah oke, baris ketiga sudah oke juga, jadi tidak usah apa-apakan lagi. Sedangkan yang di sebelah kanan ini akan menjadi 4, 0, minus 3. Karena tadi 3 kali baris ketiga, 3. Ini jadi min 1 kali 3, min 3. 1 min 3 jadi plus 4. Sedangkan ini min 3. 0 kurang 3, minus 3. Lalu yang di sini sudah tidak usah lagi. Kita lanjutkan. Baris 1 dikurang 2 kali baris kedua. Maka di sini kita akan mendapatkan yang kita mau, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sedangkan yang di sebelah sini ini akan menjadi 7, minus 3, minus 3, min 1, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Jadi seperti yang sudah kalian bisa lihat di situ, kita sudah mendapatkan sebelah kiri jadi terbalik dengan yang sebelah kanan di sini. Jadi yang kita dapatkan di sebelah kanan ini adalah inverse-nya. Minus 3, minus 3, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Kalau kalian lihat di bagian sebelumnya, hasilnya sama dengan hasil sebelumnya. Jadi kalian bisa milih sendiri apakah
kalian lebih suka menggunakan metode minor kofaktor atau yang eliminasi Gauss-Jordan ini. Hanya saja kalau kalian di sekolah hanya diajarkan metode matriks yang inverse matriks yang minor kofaktor, yang ini belum bisa dipakai dahulu berarti. Oke, kita lanjutkan ke persamaan matriks. Oke, kita lanjutkan dengan persamaan matriks. Persamaan matriks adalah persamaan, hanya saja yang menjadi variabelnya adalah bentuk matriks. Jadi, misalkan AX sama dengan B, lalu ada kemungkinan kedua kalau XA sama dengan B. Kalau kemungkinan pertama, penyelesaiannya kita temukan dengan cara, karena ini A-nya ada di sebelah kiri X, berarti kita menghilangkan A dengan cara mengalihkan A dengan inversnya. Karena dia ada di sebelah kiri, berarti kedua ruas kita kalikan A-1 di sebelah kiri. Ini A-1 kali A akan jadi I, identitas. Matriks apapun kalau dikalikan dengan identitas, hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi dari sini kita dapat X sama dengan A-1B. Sedangkan kalau dia posisinya di sebelah kanan dari X, maka kita juga harus mengalihkan identitasnya di sebelah kanan. Jadi X sama dengan BA-1. Sama saja dengan sebelah kiri sebenarnya. Di sini ada I, tapi karena X dikalikan I akan tetap X, maka X-nya sama dengan BA-1. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya bisa kita aplikasikan pada sistem persamaan linear. Misalkan jika kita mempunyai sistem persamaan linear 2 berubah 6x plus 10y sama dengan 3, lalu 4x plus 7y sama dengan 2. Kita dapat menuliskan dalam bentuk matriks itu akan menjadi 6, 10, 4, 7 dikalikan dengan X, Y sama dengan 3, 2. Dari sini kita mendapatkan bahwa ini matriks A kali X sama dengan B. Maka kita bisa pakai yang bentuk pertama. Kedua ruas kita kalikan dengan A-1. Kita boleh cari dulu A-1-nya. Berarti seperdeterminan 6 kali 7, 42. 4 kali 10, 40. Berarti determinannya 1 per 42 kurang 40, tinggal 2. Jadi setengah. Dikali yang diagonal utama ditukar tempat. 7, 6, lalu di minus. 7 per 2, min 5, min 2, 3. Ini kita kalikan di B. Berarti X, Y itu sama dengan 7 per 2, minus 5, minus 2, 3, kali 3 dan 2. Berarti ini 7 per 2 kali 3, 21 per 2 dikurang 10. Sedangkan yang bawah min 2 kali 3 minus 6, 3 kali 2 6. Maka hasilnya ini 10 per 10 setengah kurang 10 setengah, min 6 tambah 6, 0. Jadi hasilnya matriks X yang dicari adalah XY, X sama dengan setengah, dan Y sama dengan 0. Berikutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu aturan Cramer. Apa itu aturan Cramer? Kita lihat setelah yang satu ini. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu aturan Cramer. Apa itu aturan Cramer? Jadi kalau misalkan kita punya persamaan yang sistem persamaan seperti tadi AX1X
B1Y sama dengan C1, lalu A2X plus B2Y sama dengan C2, maka kita bisa mendapatkan matriks AX. Kalau seperti yang tadi, kita bisa sebenarnya punya matriks A itu adalah A kali X sama dengan B lagi, dimana matriks A-nya adalah A1B1 dan A2B2 dikali XY, lalu ini sama dengan C1 dan C2. Maka matriks AX berarti kalian menggantikan posisi X-nya dengan matriks B. Jadi itu menjadi C1, C2, lalu ini tetap B1, B2. Sedangkan AY, kalian menggantikan posisi Y dengan C1, C2. Dengan posisi X-nya menjadi tetap. Maka kalian bisa mencari X-nya dengan rumus AX. Determinan AX per A. C2B1 per A1 B2 min A2 B1. Kalau kita gunakan untuk soal yang sama yang baru saja tadi kita kerjakan, yang 6x plus 10y dan 4x plus 7y sama dengan 3 dan 2. Kita teruskan dulu, y-nya berarti di sini AY per A 1B2 min A2B1 per A1 C2 min A2C1. Kalau kita gunakan untuk persamaan yang tadi, berarti kita mendapatkan matriks A-nya itu adalah 6, 10, 4, 7. Kita hitung determinannya langsung. Ini yang tadi kita sudah hitung 2. Lalu yang AX 3, 2, 10, 7. 3 kali 7 21. 2 kali 10 20. 1. Lalu A, Y. Yaitu AY-nya adalah, kita berikan tanda determinan saja. Berarti kalau AY itu berarti jadi 6, 4, 3, 2. Kalau dihitung 12 kurang 12, 0. Maka X sama dengan AX per A 1 per 2. Y-nya sama dengan AY per A 0 per 2, 0. Jadi kita dapat X-nya setengah dan Y-nya 0, sama dengan hasil sebelumnya. Ini aturan Cramer ini bisa digunakan untuk yang sistem persamaan linear yang 2 variabel maupun yang 3 variabel. Hanya tinggal kalian menambahkan ada AX, ada AY. Kalau di 3 variabel berarti ada AZ. Tapi caranya tetap sama dengan menggunakan determinan. Jadi ini untuk materi matriks sudah selesai sampai di sini. Silakan seperti biasa diberi like jika kalian lebih mengerti setelah menonton. Di subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan di komen jika kalian merasa ada yang kurang atau ada yang perlu dikoreksi. Terima kasih sudah menonton.